Ya Habibi ya Muhammad. Mewakili komunitas pecinta habaib dan ulama, katanya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ketika seseorang telah berhijrah, lalu ia mulai menjaga solat wajibnya dan ingin menambah ibadah yang lain, sedangkan solat wajib yang dulu pernah ia tinggalkan di masa silamnya dan belum sempat juga mengganti, katanya Ustaz. Apa yang lebih afdol untuk dikerjakan, mengganti solat wajib yang dulu ditinggalkan ataukah menambah solat-solat sunnah, katanya Ustaz? Alhamdulillah kita dengar ya, dari saudara kita banyak teman-teman yang hijrah ya, ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah berikan kepada para pemuda kita, para pemudi kita. Hijrah dari yang jelek menuju ke kebiasaan yang baik. Bahkan mereka menjadi komunitas majlis-majlis taklim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati mereka. Amin. Dan menjaga keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan. Amin. Untuk pertanyaannya, ulama memang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja maka wajib digodoi dengan segera. Menunda godok solat fardu yang ditinggal dalam keadaan sengaja berdosa. Ini ulama. Tapi untuk lisanud dakwah, ketika ada orang yang tanya kepada kita, maka kita harus menggunakan hikmah di atas ilmu. Kita tidak melanggar ilmu, tapi kita harus memakai hikmah. Teman-teman saudara-saudara kita yang baru hijrah, jika kita paksa untuk menggodoi sholat yang dia udah tinggal, ya kalau sholatnya hanya 10-20, tapi kalau dia tinggalkan sholat sampai 10 tahun, bagaimana itu cara menggodoinya? 10 tahun 360 hari kali 10, 3.600 hari. 3.600 kali 5, sehari 5 waktu. Berapa itu? Maka kalau kita paksakan, dikhawatirkan dia malah menjauh dari agama Allah. Padahal banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW menyuruh kita untuk mendekatkan orang ke Allah. Garibu, basyiru, dekatkan orang ke Allah. Beri dia kabar gembira, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan menerima, Allah akan menyambutnya dan seterusnya. Habibin nas ila rabbin nas. Jadikan orang itu cinta kepada Allah. Jangan dia jadikan orang itu lari dari Allah. Maka ketika kita lihat guru-guru mulia kita dalam berdakwah, dia menggunakan hikmah di atas ilmu. Wa ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah dulu. Contoh yang sangat indah. Guru mulia kita dan dari guru mulia kita, Al-Habib Masyhur Al-Haddad. Beliau Habib Ahmad Masyhur. Beliau ulama aulia yang ketika beliau meninggal yang terdata masuk Islam berkat beliau ratusan ribu orang. Terutama di kalangan benua Afrika sana, di Kenya dan sekitarnya. Ratusan ribu orang masuk Islam berkat beliau. Bagaimana beliau berdakwah? Pernah guru mulia kita Sayyidina Umar bercerita, ada seseorang datang kepada beliau tertarik dengan akhlak, senyuman yang indah, yang tulus, cahaya yang memancar di hati dan di wajahnya membuat dia tertarik untuk masuk Islam. Tapi orang ini berkata, ya Habib, ana mau masuk Islam tapi ana enggak mau sholat. Ana tidak mau sholat, tapi ana tertarik sama Islam. Apa kata Habib ini? Apakah beliau mengatakan enggak bisa? Rukun Islam yang kedua itu setelah syahadat sholat. Kalau kamu enggak mau sholat, ya enggak bisa, harus sholat.
Beliau enggak ngomong seperti itu. Tapi beliau mendekatkan orang ini dulu. Anda mau masuk Islam, alhamdulillah, ayo silahkan masuk Islam dulu. Tapi saya enggak mau sholat Habib. Kalau sholat nanti kita bahas. Beliau tidak mengatakan, udah masuk Islam, sholat enggak sholat enggak apa-apa. Beliau enggak mengatakan seperti itu. Karena dilarang enggak sholat enggak apa-apa. Ini salah besar. Tapi beliau mengatakan, udah alhamdulillah, silahkan masuk Islam dulu, sholat nanti kita bahas. Orang ini berpikir dia boleh meninggalkan sholat, maka dia masuk Islam. Dituntunlah Habib Ahmad Masyhur, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dengan artinya semuanya cahaya iman masuk dalam hati. Mulai dia sendiri yang mengatakan, khalas Habib, untuk sholat maghrib dan isya ana mau dah. Karena dengar suara Habib Ahmad Masyhur dalam sholat berjamaah maghrib isya suaranya keras. Yang lain anak enggak mau. Alhamdulillah, ayo sholat maghrib isya, yang lain kita bahas nanti. Didekatkan orang itu ke Allah. Kemudian dia udah asyik sholat, udah tambah lagi subuh, alhamdulillah, tambah lagi zuhur, tambah lagi asar, sholat 5 waktu tanpa disuruh, dia minta sendiri. Tidak lama setelah itu dikatakan dia mimpi berjumpa Nabi SAW, baru masuk Islam. Mimpi berjumpa Nabi dan meninggal dunia. Husnul khatimah. Coba ketika kalau Habib Ahmad Masyhur, ketika dia mau masuk Islam tidak mau sholat, dia mengatakan enggak bisa, maka dia tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Nah, inilah kadang-kadang teman-teman lupa dalam kondisi hikmah dalam berdakwah, cara hikmah dalam berdakwah. Orang yang baru hijrah, dia kadang-kadang senang sholat sunnah, maka jangan dilarang sholat sunnah. Jangan kita katakan percuma Anda sholat sunnah kalau belum menggodoi sholat-sholat yang wajib. Lah. Suruh godok untuk sholat yang wajib semampunya. Anda mampu menggodoi setiap duhur, Anda godok 1 duhur, alhamdulillah. Habis sholat duhur yang adaan, dia sholat duhur godokan. Sholat asar adaan, sholat asar godokan. Itu sudah sangat baik gitu loh. Nanti ketika dia ada semangat lagi, dia akan nambah dengan sendirinya. Biarkan dia sholat sunnah. Kita perlu mengambil beberapa pendapat fuqaha dalam hal yang semacam ini. Nah, supaya orang semakin dekat dengan Allah, supaya orang semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi penyebab orang lari dari Allah. Alhamdulillah.